Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wada'a al-ahkam li jami'il anam wa bayyana sabilal huda wa adhhara ta'alim al-islam. Wassalatu wassalamu ala rahmatil uzma al-khas wal 'am wal hidayati as-sabighah li jami'il 'uqul wal afham sayyidi wa ashabiha wa ilayna ma'ahum bimannika wa judika ya manika ya 'Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, tak lupa dan tak bosan-bosannya khatib selalu berwasiat, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir. Mari senantiasa bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih berkenan menghujani kita dengan begitu banyak sekali nikmat-nikmatnya, yang tidak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Shafar dan bertepatan juga di penghujung bulan Agustus. Kita semua mengetahui arti bulan Shafar, yaitu kosong. Sejarah mengapa bulan ini disebut bulan yang kosong? Karena penduduk Mekah saat itu kosong, habis persediaan makanan mereka. Dan penduduk Mekah juga sering bepergian, sering bersafar keluar dari Mekah, sehingga kota Mekah kosong, sepi, bagai tidak ada penduduknya. Dan pada bulan Shafar juga Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga kosonglah kehidupan agamis di kota Mekah saat itu. Namun kekosongan ini jangan sampai kita terapkan dalam diri kita. Di bulan Shafar ini dan di penghujung bulan Agustus ini, bulan yang mana terjadinya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia kita, jangan sampai kita kosongkan hati kita. Jangan sampai kita kosongkan diri kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Mari kita ambil hikmah dari perjuangan para syuhada mujahidin perebut kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat yang diterapkan mereka, semangat juang yang ditanamkan tanpa ada kata menyerah, mari tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam generasi kita, untuk terus bersemangat menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus bersemangat untuk berbuat baik, untuk terus bersemangat untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang lemah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita dalam firman-Nya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kalian semua takut, khawatir, jika saja setelah kalian mati, kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah, baik itu lemah dari ekonomi, lemah dari ilmu pengetahuan,
dan terlebih lagi lemah dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kehidupan kita akan sia-sia tatkala keimanan kita hilang dari dalam diri kita. Keimanan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang sangat istimewa. Karena dengan keimanan itulah kita kelak akan dihidupkan abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah. Tatkala iman kita hilang dari dalam diri kita, kita tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya berucap la ilaha illallah, maka dipastikan ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menafsirkan hadis Nabi tersebut tidak mutlak hanya ketika mengucapkan lafaz saja. Karena kita sudah membuktikan banyak sekali orang-orang yang syakaratul maut, jangankan mengucap la ilaha illallah, mengucap satu kata pun banyak dari mereka yang ketika syakaratul maut tidak mampu untuk melafazkan satu kata pun. Maka para ulama menafsirkan hadis tersebut mustaiqinan biha qalbu. Kalimat la ilaha illallah itu juga diterapkan dan didasari dengan keyakinan yang ada dalam hatinya. Maka intinya keimanan yang selalu melekat dalam diri kita sampai akhir hayat kita, itulah yang mampu masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, oleh karenanya banyak sekali dari kita yang tidak sadar akan hal ini. Keimanan kita tidaklah seperti malaikat yang terus istiqomah. Keimanan kita tidaklah seperti para nabi yang terus bertambah. Keimanan kita, kata Nabi, yazidu wa yanqus. Iman kita kadang naik dan juga kadang turun. Yazidu bit ta'ah. Iman kita akan naik tatkala kita terus melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman kita akan terus terperosok, berkurang, bahkan hilang dalam diri kita tatkala kita terus melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin, mari bersama-sama kita jaga keimanan kita. Kita pupuk terus keimanan kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan, baik kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti malaikat yang hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diciptakan oleh Allah tidak seperti hewan yang hanya diberikan hawa nafsu. Maka wajar jika hewan terus melakukan kesalahan-kesalahan di setiap harinya. Kita semua diciptakan oleh Allah dan diletakkan dalam diri kita dua unsur tersebut, yakni unsur malaikat dan juga unsur hewan. Tatkala unsur malaikat bisa kita dorong lebih depan, maka derajat kita akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi tatkala sebaliknya unsur nafsu, unsur hayawani yang terus kita tekan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan seperti hewan. Bahkan kata Allah, balhum adol, mereka jauh lebih buruk, jauh lebih hina daripada hewan. Karena malaikat tidak diberi nafsu, wajar mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hewan tidak diberi akal, wajar mereka selalu berbuat kesalahan. Tetapi manusia diberi kedua unsur tersebut. Tatkala unsur malaikat lebih dominan, maka kita derajatnya akan lebih mulia daripada malaikat. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pentingnya keimanan tersebut harus terus kita jaga. Karena keimanan yang tidak pernah kita jaga akan terus terkuras, akan terus hilang dari dalam diri kita.
Sebagaimana sahabat Nabi bertanya ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka, fajaddidu imanakum, maka jagalah, rawatlah, perbaruilah iman kalian. Fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Lalu bagaimana kami menjaga, kami memperbarui keimanan kita wahai Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian mengucap lafaz la ilaha illallah. Maka tatkala la ilaha illallah sudah sering kita ucap, hati melekat lafaz la ilaha illallah, insyaallah sampai sakaratul maut iman tersebut akan terus melekat dari dalam diri kita, sehingga kita semua hidup kekal abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.